pengantar dulu ya teman-teman. Ramuan tradisional atau jamu masih diyakini membantu kesulitan kita, terutama bagi kita yang tinggal di pedesaan. Sebab alam pedesaan memungkinkan kita mendapatkan banyak sekali bahan tanaman berkhasiat obat. Namun demikian, begitu besarnya perhatian masyarakat pada pengobatan tradisional, maka mereka yang hidup di kota besar pun kini membudidayakan tanaman obat di halaman mereka. Pemakai obat tradisional diharapkan sabar dalam melakukan terapi, baik di saat memilih ramuan segar maupun yang dalam keadaan kering. Jangka penyembuhan obat tradisional ada yang cepat dan ada yang lambat, namun pasti dan tidak merusak atau tidak berefek samping secara drastis. Pijat urat yang bersumber dari pijat refleksi makin digemari masyarakat. Banyak orang mempraktekkannya karena memang terbukti kemanjurannya. Lagi pula dengan pijat urat seseorang dapat memijat dirinya sendiri. Langsung lanjut saja ke pendahuluan yang teman-teman, biar kita tahu apa sih refleksi. Pendahuluan ya teman-teman. Jadi dahulu ribuan tahun silam di negeri Tiongkok atau Cina, ada seorang menderita usus buntu. Suatu ketika ia berjalan dan terjatuh, kakinya terantuk batu atau terbentur batu teman-teman ya, hingga memar. Namun tak berapa lama ia justru sembuh dari sakit usus buntunya. Ternyata luka memar di kakinya adalah daerah atau zona refleksi yang tepat dengan sakit usus buntunya. Ada seorang prajurit yang batuk-batuk di medan perang. Suatu ketika dalam pertempuran ia terkena pukulan gagang tombak dengan keras sekali hingga memar di daerah refleksinya. Maka tak lama kemudian ia justru sembuh dari sakit batuknya. Sejak saat itu, para tabib di Cina Tiongkok menyelidiki dan mengembangkan pijat sistem terapi zona atau daerah titik-titik refleksi dengan memijat dalam-dalam pada suatu tempat zona. Maka penyakit-penyakit yang diderita seseorang hilang. Maka berkembanglah teknik pengobatan tusuk jari dan tusuk jarum yang sangat terkenal di negeri naga tersebut. Secara umum, gangguan atau penyakit seseorang bisa berasal dari luar dan dari dalam. Dari luar misalnya karena jatuh, kecelakaan, keracunan, tersengat, tertusuk, dan lain-lain. Sementara gangguan dari dalam antara lain disebabkan pikiran kalut, emosi seseorang. Baik gangguan dari luar maupun dari dalam, hal itu menyebabkan terganggunya peredaran darah atau bahkan peredaran darah bisa kacau hingga menyebabkan perubahan kimia dalam tubuh. Kunci kesehatan manusia adalah peredaran darahnya yang lancar. Jika darahnya lancar, maka sehatlah ia atau orang tersebut. Namun jika peredaran darahnya terganggu, maka terganggu pula kesehatan tubuhnya. Ketegangan otot atau saraf bisa menyebabkan peredaran darah seseorang terganggu. Otot atau saraf yang terjepit atau berubah dari posisinya juga akan menghambat peredaran darah seseorang sehingga bagian tersebut mudah terkena penyakit. Bila semua tubuh mendapat sirkulasi darah yang lancar, maka semua virus atau baksil
dapat dihalau oleh sel-sel darah putih. Teknik untuk melancarkan peredaran darah tersebut yang paling efisien adalah pijat. Baik pijat refleksi maupun pijat tradisional sama-sama mempunyai khasiat yang ampuh. Satu sama lain mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Bahwa sirkulasi darah yang lancar sumber kesehatan tubuh manusia dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalnya orang merasa cemas, marah, emosi dan sedih yang berlebihan, pikiran kalut dan terlalu banyak berpikir keras. Ini memerlukan energi yang besar sekali sehingga darah banyak dikirim ke otak. Jika tidak disertai gerakan-gerakan seperlunya untuk menjaga keseimbangan, maka bagian-bagian atau zona tubuh lainnya jadi kekurangan sirkulasi darah, terutama bagian perut. Nah, makanya biasanya orang yang banyak pikirannya itu biasanya yang diserang dulu itu perut atau pencernaannya. Pencernaan akan terganggu sehingga menimbulkan rasa sakit di dalam perut. Sementara darah yang terlalu banyak di otak menyebabkan sakit kepala. Perhatikan orang yang sedang emosi atau marah besar. Bukankah wajahnya seketika berubah menjadi merah padam? Hal ini bisa mengganggu zona tubuh bagian lainnya. Maka untuk menjaga kesehatan tubuh tidak benar hanya mengandalkan dokter, obat, ataupun pijat saja. Bukankah prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati? Faktor kejiwaan memegang peranan penting bagi kesehatan tubuh seseorang. Orang yang selalu ceria dan lapang dada menghadapi hidup akan lebih sehat ketimbang orang yang pesimis, gampang putus asa, berjiwa kerdil dan penakut. Banyak bukti menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak aneh-aneh, hidup baik-baik dan bersih, makan dan minum seperlunya, taat dalam menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya, mereka ini ternyata hidup lebih sehat dan jarang jatuh sakit. Seperti itu ya teman-teman penjelasannya tadi. Nah, perhatian, ada kalanya sekali atau 2 kali pijat orang sudah sembuh dari penyakitnya. Namun biasanya diperlukan waktu yang cukup, biasanya berangsur-angsur sembuh atau sakitnya berkurang. Karena itu harus rajin pijat. Untuk penyakit berat biasanya diperlukan waktu 20 sampai 30 kali pijat atau 10 minggu. 2. Setiap titik refleksi tidak boleh dipijat lebih dari 10 menit. Ini malah akan membahayakan sarafnya. 3. Bagi penderita jantung, kencing manis, liver, kanker, memijatnya jangan keras-keras. Tiap titik refleksi hanya boleh dipijat selama 2 menit. 4. Dalam waktu 1 jam setelah makan, jangan memijat. 5. Selesai dipijat, minumlah air putih 2-3 gelas sekaligus, agar kotoran dalam tubuh mudah terbuang bersama air seni. Bagi penderita ginjal berat, jangan minum lebih dari 1 gelas. 6. Bagi pemijat yang kurang enak badan atau tidak fit, maka jangan sekali-sekali memijat, karena memijat berarti mengeluarkan tenaga keras supaya Anda tidak mudah terserang penyakit. Nah, seperti itu ya teman-teman penjelasannya tentang pijat. Jadi sudah dijelaskan tadi dari dahulu. Awalnya dari negeri Cina sana ya, udah berapa ribu tahun yang lalu ada seseorang yang batuk dan ada yang sakit itu terjatuh, ternyata malah terkena titik refleksinya daerah yang sakit tersebut, akhirnya bisa sembuh. Mudah-mudahan
penjelasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan ke beberapa penjelasan tentang refleksi lagi, atau prakteknya pemijatan tentang refleksi ya teman-teman. Jangan lupa subscribe Pijat Terapi 313 biar bisa mengikuti video selanjutnya yang bermanfaat. Jangan lupa nanti akan kita lanjutkan ke tahap yang berikutnya. Cukup sekian dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.